Halo semuanya, kembali lagi di Pipoy Tank Channel. Bersama saya Gian. Kali ini mau ngebahas tentang gimana cara kita ngebersihin hardscape tapi nggak mau pegel, nyikat. Terus dan waktunya juga bikin kita simple gitu. Pikiran kemarin saya lagi belanja online, gitu lihat-lihat ada mata bor sikat. Nah, mata bor sikat ini kayaknya berfungsi banget buat kita ngebantu untuk membersihin ini. Ini ada batu yang saya ingin bersihin, ada sekarung nih, kayak ginian. Ini batu, kebetulan ini namanya batu Bengkulu, belum dibersihin. Jadi kalau misalnya kita belum bersihin kan nanti di akuariumnya jadi butek warnanya, jadi putih-putih. Nah, kebetulan saya mau bersihin dan sekaligus sih mau coba juga alat baru kita ini. Ini mata bor biasa. Mata bor ini kita pakai yang biasanya cordless sih, biar kita simpel. Terus kalau kesetrum nggak ditunggu amat, soalnya voltasenya cuma 14 volt. Beda dengan bor yang biasa kita pakai untuk bangunan. Cuman kelemahannya sih kalau yang tadi itu ada baterainya, jadi mungkin baterainya cepat habis juga. Nah, kalau yang seperti biasa ini mungkin selain bahaya sih kalau kena air, kan kita dekat air soalnya nggak bersihin batu-batu tadi. Ini listriknya 220 volt ya, kalau kesetrum ya mungkin bisa kejang-kejang juga. Oke, gitu aja. Jadi biasanya hardscape yang bisa kita bersihin itu, kalau kayu ini berasnya terlalu keras ya. Berasnya terlalu keras, biasanya batu-batu keras kayak gini yang smooth, mungkin yang batu tuli, batu gurek, serpentin bisa lah ya. Pakai batu ini, yang nggak bisa tuh kayaknya batu dragon gitu ya, eragon gitu yang bolong-bolong. Soalnya itu batunya batu lapuk kategorinya, dipukul dikit aja pecah. Apalagi kalau disikat rusak, harus pakai yang lembut kayaknya. Dan kebetulan belum nemu yang gininya yang soft ya, kayak gitu. Oke, itu aja kita cobain ya alatnya. Nah, ini batu Bengkulu, ukurannya yang medium ya. Kalau orang boleh sebutnya bahasa kerennya batu pebble lah ya, batu sungai yang agak lembut. Kenapa harus batunya pilih yang nggak lancip-lancip kayak gini? Satu, ini buat breedingnya ikan yang saya ingin pakai, ikan gastromizon atau disebut dengan Borneo Sakar. Buat hidingnya juga, telurnya taruh sini. Jadi dia kan suka nempel-nempel tuh, namanya lodge. Jadi dia tidak melukai bagian bawah dari ikan tersebut, gitu ya. Ini murah sih, nggak nyampe 50.000 dapat karung segini. Ini juga sama, harganya sama. Buat yang nggak terlalu ngerti cara masang bor untuk model seperti ini dibuka aja seperti ini, ditahan ya. Ini diputar, jadi kebuka koletnya. Kalau gini kan mengecil, ini melebar. Tinggal masukin aja si mata bornya. Mata bornya gua sikat, kita kencengin lagi. Oke, ini ya untuk bor cordless seperti ini ya, yang tanpa kabel ya. Nah, sudah bisa ya berarti ya. Oke, next untuk bor untuk bor yang seperti ini yang ada kabelnya, dia ada pengencangnya. Nah, ini ya, dia biasanya ada pengencangnya. Pengencangnya seperti ini untuk ngebuka koletnya untuk menjadi lebar. Ini kan udah kebuka ya, kita masukin ini aja, kita masukin, kemudian ininya kita pasang di sini. Sampai kencang. Oke, gitu ya caranya. Nah, untuk tips tambahannya adalah untuk menggunakan bor yang menggunakan kabel itu biasanya kan tarikannya cepat banget nih RPM-nya. Jadi
si yang kita pegang kadang-kadang kemana-mana atau terlalu cepat lah ya, bisa diakalin pakai dimmer. Untuk bor yang nggak ada speednya ya, bor kayak gini kan langsung tuh, cepet banget. Bisa diatur speednya dengan dimmer seperti ini. Ini dimmer 2000 watt ya, bisa diatur, jadi speednya agak bisa dikontrol. Masih terlalu kencang, bisa dikurangin lagi. Nah seperti ini ya, ini sedang nih. Kalau ini kan pakai baterai, dia nggak terlalu kencang, bisa pelan-pelan kayak gini. Kalau setengah ditekannya ya gitu ya. Nah ini area kerjanya ya. Jadi ini di kursi biar nggak terlalu pegal, kursi pendek. Kemudian bornya di situ udah dipasang mata bornya, mata bor sikatnya. Kemudian itu batunya, hardscape-nya. Kemudian ini area buat ngebersihinnya, itu buat yang pengeringan atau buat yang bersih ya. Kalau udah bersih ditaruh di situ. Ini batunya kita coba, bisa kita cemplungin dulu sini. Kemudian bornya udah siap, tinggal gini aja jadinya, simple. Praktis banget. Kemudian batu yang agak besar, batu sungai ini kita pakai aja langsung, biasa celupin, taruh sini, udah kita tinggal bersihin. Raknya kelihatan kotor. Gitulah kira-kira ya. Nah untuk batu yang kecil-kecil seperti ini, yang seperti ini ya, ukuran segini, biasanya pakai nampan ini, yang ya apa sih, nampan udah diisi air di bawahnya, kemudian dimasukin lagi, kemudian batunya secukupnya, udah kayak bikin adonan kue aja, sampai selevel air, ketinggian air ya batunya, baru kita bor. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, fungsi nampannya ini buat apa? Kenapa kita pakai double kayak gini? Kalau airnya udah keruh, ini kita bisa angkat. Kemudian airnya udah keruh tuh ya, misalnya udah keruh banget, kita ganti airnya. Diganti. Oke. Udah kita ganti airnya. Kita tambahin lagi air baru, bersihin lagi kalau masih belum bersih gitu. Kita coba lagi ya, pakai yang lebih lebar. Ini ukurannya yang lebih lebar, yang sebelumnya yang kecil ya, kayaknya lebih praktis ini. Yoi, praktis banget ini. Nah ini yang udah dibersihin kondisinya, udah saya wadahin. Nanti pada saat saya mau nyusun aquascape-nya, hardscaping, udah tinggal dibawa aja gitu. Ya, untuk mata bor yang seperti ini, jadi cocok banget untuk batu-batu keras seperti batu turli, batu gurek, batu slate, batu serpentine,
atau batu yang paling umum dipakai itu batu apa sih sebutnya? Seriu ya, kayak gitu ya batu itu ya. Asalkan jangan pakai batu yang lapuk seperti batu eragon atau disebut batu dragon. Kemudian juga ada batu yang cukup mudah rusak juga kalau pakai mata bor yang kasar seperti ini, yaitu batu pasir. Dia lama-lama hilang gitu. Bor ini ada dua jenis ya, yang satu ada kabelnya, yang satu ada cordless, jadi tanpa kabel, pakai baterai. Ini kelemahannya adalah ya, kurang dari 30 menit jadi baterainya habis. Kita butuhnya di atas 30 menit untuk membersihin hardscape gitu ya. Jadi lemah gitu, baterainya harus dicas ulang. Kecuali kita punya ininya ya, baterai cadangan yang bisa langsung dicopot gitu. Kebetulan saya nggak punya, cuma punya satu gitu. Jadi akhirnya saya pakai ada kabel ya. Ini ya, cuman ini hati-hati aja kalau kena air. Yang seperti saya bilang, karena dia voltasenya 220 volt. Cukup bahaya gitu ya kalau sampai kena air, makanya harus hati-hati gitu. Terus untuk ngebersihin yang batu ukuran sedang sampai besar itu, saya lebih sukanya dia ada dudukan bornya, jadi bornya diem di sini gitu. Jadi kita mau kayak mau ngampas batu aja, tinggal batunya dia nempel di sini, si bornya itu si batunya itu kita tempelin dekat bor gini, jadi kita bersihin ditempelin gini loh. Jadi ngedeketin si bornya yang diem gitu. Terus kelemahan yang ketiganya adalah bor ini yang saya nggak suka adalah nggak ada bor yang auto on terus. Ini kan harus kita tekan terus ya untuk muter kayak gitu ya. Harusnya ada tombol mungkin yang switchnya terus menerus untuk muter kayak grinder. Kalau grinder kan muter terus ya. Cuman kelemahan grinder itu AC terlalu pendek, dia terlalu dekat dengan air, jadi saya takut kesetrum ya. Gitu. Untuk hardscape kayu bisa nggak? Bisa aja. Sama seperti dengan batu gitu. Kalau batu itu kalau lapuk nggak bisa, mungkin karena berasnya ini mata bornya cukup agak kasar. Saya belum nemuin yang lembut. Mungkin bisa aja pakai sikat gigi yang elektrik yang lembut juga, cuman kecil kan ya. Kalau kayu itu kalau misalnya udah lembek gitu, kalau ada kena air dia kurang cocok gitu. Biasanya kayu-kayu yang kita dapat dari alam masih keras, kulitnya kayak gini masih agak kering gitu, kita bisa bersihin juga. Biasanya kan kayu-kayunya mungkin ada kayu bakau, kayu santigi atau senggania lah yang sekarang lagi populer banget karena dia tahan dalam air, nggak cepat lapuk. Itu bisa dipakai dibersihin dengan baras yang agak kasar seperti ini. Mungkin untuk kayu-kayu yang berakar segini kayak akar ini ya, senggani ini namanya senggani. Mungkin kita bisa pakai selain pakai sikat sih, enakan pakai sikat sih malah ya. Bisa pakai sikat gigi yang elektrik yang muter lembut, dia bisa bersihin akarnya kayak gitu. Oke. Next untuk pasir ya. Kalau pasir bisa aja bisa pasir. Jadi kayak tuangin kayak batu yang saya pakai tadi, kecil-kecil. Diganti airnya, diaduk terus kayak gitu, lama-lama bersih. Jadi bisa juga pakai mata bor seperti ini. Ini praktis juga. Saya agak lupa untuk mau jelasin bahwa kalau misalnya hardscape ini supaya lebih amannya setelah kita bersihin atau sikat itu direbus pakai air yang panas supaya bakteri-bakteri yang tidak baiknya itu hilang gitu kan ya. Nah kalau saya sih biasanya kalau udah dibersihin itu pakai air panas ya. Kebetulan saya punya water heater di sini di rumah, jadi saya taruh gitu, direndam, disemprot pakai shower air panas gitu supaya bakterinya mati gitu. Oke, gitu aja kurang lebihnya. Kalau bermanfaat silahkan like dan subscribe, bila perlu komen di bawah. Terima kasih.